Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan mengenai pembangkitan variabel acak. Kali ini adalah variabel acak kontinu. Ya, karena di dalam konsep pembangkitan variabel acak kontinu ini nanti ada beberapa metode, maka akan saya bagi menjadi dua bagian. Untuk yang ini adalah bagian pertama, di mana pembangkitan variabel acak kontinu itu dibutuhkan ketika kita hendak melakukan pemodelan yang nanti dijadikan dasar simulasi, yang inputnya lebih realistis atau lebih sesuai dengan realnya jika menggunakan variabel acak sebagai variabel acak kontinu sebagai input. Contoh, kalau kemarin saya materi sebelumnya saya mendefinisikan waktu layanan dengan 3 kemungkinan nilai, 1 menit, 2 menit, 3 menit, yang dianggap sebagai angka atau variabel diskrit, maka asumsi itu sepertinya kurang pas, karena waktu itu sepersekian detik bisa jadi beda, ya, ada perbedaan walaupun cuma sepersekian detik. Sehingga jika kita melakukan pemodelan yang menggunakan input random, salah satunya waktu, maka sebaran atau variabel yang merepresentasikan waktu itu tadi lebih realistis jika menggunakan variabel acak kontinu dengan sebaran peluang yang sesuai. Nah, untuk waktu seumumnya memang menggunakan sebaran eksponensial. Namun sebaran kontinu yang lain, ya, yang sifatnya umum juga ada, mau itu normal lah, mau itu yang gamma atau sebaran-sebaran lain, turunan sebaran normal, semua mempunyai kemungkinan, ya, tergantung dari kasusnya untuk digunakan. Nah, nantinya pembangkitan variabel acak kontinu ini memiliki konsep yang, ya, ada kemiripannya, tapi juga sebagian besar memang beda dengan yang kita pakai sewaktu membangkitkan bilangan acak diskrit. Kemiripannya ada pada tetap kita menggunakan bilangan acak uniform 0 sampai 1. Itu yang persamaan yang utama. Sedangkan yang lainnya persamaan yang kedua nanti di konsep pembangkitan bilangan acak kontinu yang menggunakan inverse transformation method, kita masih punya kemiripan digunakan fungsi kumulatif, ya. Nah, namun nantinya sewaktu konsep yang selanjutnya sudah banyak beda, ya. Oke, nah sekarang pembangkitannya nanti, ya, algoritma pembangkitannya nanti ada beberapa perbedaan tergantung sebaran apa yang ingin digunakan. Kemudian bisa juga menentukan di sini seberapa kompleks komputasinya, seberapa efisien komputasinya, ya, butuh menyimpan berapa banyak, itu juga termasuk aspek-aspek yang menjadi pembeda antar algoritma. Nah, mengenai pembangkitan variabel acak kontinu, ada 3 metode utama. Yang pertama adalah inverse transformation method, accept and rejection, sama konvolusi. Masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan di situ nanti juga ada fungsi-fungsi tertentu yang hanya bisa menggunakan salah satu. Ya, jadi tidak semua fungsi bisa dimanfaatkan tiga-tiganya ini, ya. Karena karakter fungsi juga menentukan metode mana yang tepat. Oke, saya masuk dulu ke inverse transformation method. Mengenai 2 metode yang lain masih tidak saya sampaikan di materi yang ini, tapi nanti di bagian kedua, ya. Oke, untuk inverse transformation method, langkah-langkahnya, jadi tadi sempat saya kemukakan, jadi nanti fungsi ini atau metode ini memang tepat untuk pembangkitan bilangan acak kontinu yang mempunyai fungsi kepekatan peluang yang masih secara analitik bisa dipakai untuk membentuk fungsi sebaran kumulatif. Ya, apakah ada yang tidak bisa? Ada beberapa fungsi yang secara analitik sebaran kumulatifnya itu susah diperoleh. Jadi kalau kamu ingat, ini di metode statistika di StatMat, teori peluang, definisi dari fungsi kumulatif adalah, ini kontinu, ya. Kalau yang materi sebelumnya diskrit itu penjumlahan. Nah, sekarang kontinu.
Fungsi kumulatif itu adalah integral dari batas bawah sampai X dari fungsi kepekatan peluang, dx. Ya, batas bawahnya minta hingga, katakan batas atasnya berhenti di X. Nah, tidak semua fungsi ini bisa dicari hasil akhir secara direct ya. Jadi ada jawaban fungsi yang bisa dicari secara mudah untuk penentuan fungsi kumulatifnya ya. Mana saya bisa sebut salah satu yang sampai sekarang bentuk langsung dari integral minta hingga x f x dx-nya itu tidak definisinya kompleks, yaitu fungsi sebaran normal. Jadi sebaran normal itu kumulatifnya mengapa selama ini selalu memanfaatkan tabel, karena secara langsung itu nilainya tidak bisa kita peroleh ya, tapi bisa dengan pendekatan. Oke. Nah, nantinya ini fungsi kumulatif ini setelah dicari ya akan dihubungkan dengan bilangan acak uniform, tetap ya kita pakai ini uniform 0 sampai 1 yang seolah-olah ingat sifatnya uniform itu letaknya 0 sampai R ini terletak memiliki kemungkinan yang sama di antara angka 0 sampai 1, semua angka di antara 0 sampai 1 itu mungkin saja terpilih. Batas bawah 0, batas atas 1 yang memiliki kemiripan sifat dengan fungsi kumulatif yang juga memiliki nilai terkecil 0 karena dia peluang itu paling rendah 0, paling besar 1. Ya, kumulatif sifatnya juga seperti itu. Di antara 0 sampai 1 fungsi naik ya. Saya sempat membahas kali ini mungkin minggu lalu pertemuan sebelumnya. Ya, jadi yang namanya fungsi kumulatif itu selalu berbentuk seperti ini. Jadi ini awalnya 0, kemudian fungsi naik sampai titik tertinggi X-nya. Ini rentang X-nya, misalkan X-nya terletak di antara A sampai B. Ya, B ke kanan ini 1 terus. Jadi ini 1 sampai sini 1 ini. Fungsi kumulatif. Oke. Nah, sifat kemiripan 0 sampai 1 dengan bilangan uniform 01 inilah yang dipakai sebagai dasar. Nah, jadi metode ini. Jadi R yang 0 sampai 1 disamadengankan dengan F kumulatif ini tadi. Nah, tapi tujuan kita adalah mencari X. X-nya yang dicari. Jadi seolah-olah kita memetakan. Ya, dari 0 sampai 1 ini, kalau kemarin-kemarin kamu disuruh nyari fungsi itu X-nya yang diketahui, misalkan ini di sini X1, terus kamu disuruh diminta mencari berapa sih nilai F-nya pada X1 gitu. Jadi kalau sebelumnya X1, kamu diminta mencari F X1. Nah, sekarang dibalik, yang diketahui adalah yang di sini. Nilainya, katakan di sini nilainya 0,5. Itu X-nya berapa? Nah, berarti kita masuk ke konsep inverse. Kalau sebelumnya kita tahu, misalkan X1-nya katakan 1,5 gitu ya. Kamu disuruh nyari F1,5 itu sama dengan berapa. Nah, berapanya ini misalkan saya sebut sebagai R, maka sekarang dibalik. Justru R-nya yang diketahui, kamu itu disuruh nyari 1,5-nya itu loh. Hasilnya ini berapa. Nah, itu konsepnya adalah konsep inverse dari fungsi. Gitu ya. Nah, nih. Jadi nanti kita punya R sebagai input, terus R ini dipetakan menjadi X melalui fungsi inverse kumulatif. Makanya namanya inverse transformation method. Jadi dari R dipetakan ke X-nya. R ini mewakili F besar X. Ya, sehingga untuk mencari X-nya kita menggunakan F inverse. Kalau X ke sana, ini domain, ini fungsinya. Sekarang yang ini seolah-olah jadi domainnya. Ini nanti hasilnya, maka kita pakai kebalikan atau inverse dari fungsi. Contoh, ini adalah fungsi yang berbentuk seperti ini kayak perosotan gitu ya. Bahasanya di sini ramp function. Di fungsi ini, kalau kamu pastikan, apa benar ini fungsi kepekatan peluang, periksa ya. Jadi integralnya ini batas bawah 0, batas atas 2. Dari fungsinya berbunyi X per 2 dx.
Kalau kamu cari integralnya, 1/4 X pangkat 2 batas 0 sampai 2, 1/4 konstan, X kuadrat batas atas 4, batas bawah 0. Betul satu ya? Nah, ini memang fungsi kepekatan peluang, cuman bentuknya seperti bidang miring ini, segitiga. Oke, nah sekarang langkahnya tadi apa? Butuh inverse dari fungsi kumulatif. Ya, sehingga kumulatifnya dulu harus kita bentuk dengan cara yang seperti tadi saya jelaskan. Kalau tadi saya memeriksa batas, apakah betul ini fungsi kepekatan peluang, batasnya 0 sampai 2 fx dx. Nah, kalau sekarang saya butuhnya bukan batas bawah sampai batas atas, yang sudah jelas jawabannya 1. Saya butuhnya adalah fungsi kumulatif yang pasti ini minta hingga ini di contoh kita nilainya 0, batas atasnya berhenti di X, fungsinya berbunyi X per 2 dx. Kalau itu kalian lakukan sama seperti tadi, ini X kuadrat per 4, gini ya, batas atasnya X, ya hasilnya tetap X kuadrat per 4. Cuman di sini sudah saya bagi ya cara menyajikan fungsi kumulatif yang benar seperti ini. Jadi X kuadrat per 4 itu berlaku untuk daerah 0 sampai 2. Yang kirinya 0 ini ya 0, atasnya 2, 1. Sehingga gambarnya seperti yang saya ceritakan tadi. Ini 0, ini 2. Di kirinya 0 itu tadi gambar ini fx. Ini x-nya. Kirinya 0 akan datar di 0. Antara 0 sampai 2 ada kenaikan, ya. Terus 2 ke kanan 1. Jadi di sini adalah 1. Oke. Nah, nanti random uniform 01 itu dari sini, letaknya ada di sini, yang akan dipetakan ke sini, ya. Jadi infonya dari sumbu Y berupa random variable uniform 01, dipetakan ke sumbu X untuk menghasilkan X yang hasil bangkitan. Tapi perlu dicari inverse dari fungsi kumulatif ini yang kita pilih nanti yang nilai yang di antara batas bawah sampai batas atas. Oke, jadi R dibangkitkan nanti angkanya 0 sampai 1. Inverse sekarang. Nah, fungsi yang dipakai adalah fungsi X kuadrat per 4 sama dengan R. Ya. Maka kalau dibalik, inverse itu adalah posisi dari X sekarang di ruas kiri, ya, nah, bukan lagi domain dan jadi F, tapi X itu ingin dibentuk dengan inputan R, ya. Jadi di situ inverse di sini maksudnya adalah ini sebetulnya asalnya gini ya, R sama dengan X kuadrat per 4 gitu loh. Jadi kita mau merubah posisi supaya X ada di ruas kiri, R-nya di kanan. Dengan bentuk seperti ini. Jadi X di akar, ya, akar dari X itu plus minus. Jadi sebelum di akar, ya, saya tuliskan dulu ini X kuadrat sama dengan 4R. Akarnya X plus minus, akar 4 itu 2, akar R ya, akar R. Jadi seperti itu caranya. Ini adalah inverse dari fungsi kumulatif, ya, dengan bentuk seperti itu. X berbentuk plus minus 2 akar R. Yang kalau kita putuskan berapa, ya, ada plus dan minus, mana yang benar, cek lagi daerah asalnya. Daerah asal X ini nilainya tidak pernah negatif. 0 sampai 2 tidak pernah negatif. Tidak mungkin lebih dari 2, kita bisa pastikan, ya. Tapi yang jadi masalah itu plus minus di sini. Nah, kalau kita sudah cek ini daerah asalnya positif, berarti nilai negatif tidak kita pakai. Jadi pakai yang positif saja. 2 akar R, R itu nilainya di antara 0 sampai 1, jadi akarnya juga tidak akan lebih dari 1. Yang menyebabkan betul X ini tetap di antara 0 sampai 2. Oke, jadi seperti itu. Cari fungsi kumulatif. Fungsi kumulatifnya ini pada daerah yang didefinisikan, kita sama dengankan R, terus dibalik posisinya supaya X bisa terdefinisi apa hubungannya dengan R. R nanti dibangkitkan, hasilnya berapapun diinputkan ke sini, X itulah yang nanti
dijadikan angka bangkitan. Ya. Ini gambarnya nanti seperti ini tadi sudah saya ceritakan. Jadi nanti R-nya itu yang di sini kita berusaha memetakan dari sini ke sini. Dengan R 0,4 itu dapat X berapa. Misal dengan R 0,1 dapat X berapa. R 0,9 dapat X berapa. Gitu ya. Nah dari gambar ini kelihatan ya semakin besar R-nya juga semakin besar X-nya. Semakin mendekati 1R akan semakin mendekati 1X, mendekati 2X. Oke. Ini contoh membangkitkan dengan memanfaatkan Excel. Ya, jadi seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, Excel bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan bilangan acak 0 sampai 1 dengan perintah ren seperti ini. Ya, jadi ini hasilnya. Kalau saya membangkitkan 10 angka, ya ini 10 ya, 10 angka seperti ini, ya. Boleh langsung di-copy ke bawah gitu silahkan. Nah, untuk yang kanan, kolom A itu adalah perintah pembangkitan random uniform 0 sampai 1. Sedangkan untuk kolom B saya kasih heading X. Di sini memang tujuannya adalah memetakan R ini menjadi X yang kita inginkan. Nah, hubungannya tadi apa? Kan sudah ada di rumus bahwa R itu X sama dengan 2 akar R. Makanya rumusnya di sini 2 kali SQRT adalah akar R, R-nya ada di posisi A2. Oke, ini kita copy ke bawah, semua ini menghubungkan. Jadi ini random sekian, hasilnya sekian, random 0,4, angkanya 1,3 dan seterusnya. Jadi semakin dekat dengan 1 kayak ini, 0,8 ini, hasilnya semakin mendekati 2. Semakin dekat dengan 0, ini 0,01, hasilnya akan semakin mendekati 0 pula di X-nya. Oke? Nah, dan kira-kira kalau saya ini contoh saya ini, pembangkitannya tidak hanya 10, saya bagikan cukup banyak. Ya, terus dibuat histogram, akan terlihat seperti ini kira-kira hasilnya. Ya, sesuai dengan bentuk fungsi tadi yang memang bentuknya seperti bidang miring segitiga tadi ya, yang fungsi rem itu tadi saya definisikan di depan. Oke. Nah, pembangkitan dengan Excel ini nggak efektif sebetulnya. Saya hanya memberikan itu tadi sebagai contoh alur berpikir. Ya, karena kapasitas Excel itu kalau dicari baris mungkin ya tidak terlalu banyak ya kalau untuk kepentingan simulasi. Nah, di sini saya arahkan kalian untuk menggunakan R. Ya, di contoh satu tadi, bahasa pemrograman atau bahasa coding yang dibutuhkan untuk mendapatkan bilangan acak yang sesuai dengan sebaran dengan fungsi rem tadi, bentuknya seperti ini. Jadi secara umum, bagian atas ini selalu ada di konsep penggunaan pembangkitan bilangan acak dengan R. Jadi N ini untuk menyatakan kamu butuh membangkitkan berapa bilangan. Ini saya tulis 10.000 supaya cukup banyak nanti membentuk histogramnya cukup rapi ya. Tidak tergantung kebutuhan. Yang nanti ini bisa kamu ganti sendiri ya. Jadi angka ini adalah pendefinisian berapa yang dibutuhkan. Kemudian kalau di Excel perintahnya ren, pada R perintahnya run if. N dalam kurung ini menunjukkan kamu butuh membangkitkan N bilangan uniform di antara 0 sampai 1. Oke. Kemudian yang di baris 3 ini adalah membuat tempat yang dipakai atau membuat kamar ya, membuat tempat, membuat kotak yang dipakai untuk meletakkan nanti angka hasil bangkitannya. Ukurannya harus sesuai ukuran yang kita inginkan. Jadi di sini ukurannya adalah N, harusnya N kali 1, sementara dibuat dulu vektor 0. Ya, 0 ini nanti kan tinggal diisi. Ya, tinggal diganti. Sementara dibuat vektor 0 saja. Ini kalau nggak diberi rumah nanti nggak bisa ya. Kita harus agak susah mendefinisikan hasilnya ditaruh mana. Gitu. Jadi akan R memang harus seperti itu. Jika kita ingin mendefinisikan satu kolom itu harus dibuat dulu rumahnya. Ya, sudah. Kemudian perintah loop dari baris 4 sampai baris 6 ini adalah perhitungan untuk mengisi satu persatu tempat kosong tadi. Jadi ini tadi vektornya kan masih 0 isinya.
Nah, dengan iterasi ini satu persatu, mulai I sama dengan 1 sampai N, akhirnya Y ini akan terisi satu demi satu sampai baris yang ke N. Isinya apa? Ini sesuai konsep yang tadi. Tadi pemetaannya berbunyi, kalau tadi saya pakai X ya, di sini pakai Y. X itu adalah 2 akar R. Nah, kalau di sini perintah itu digantikan dengan bunyi seperti ini. Ya, jadi YI itu adalah X-nya, X yang ke I atau Y yang ke I, dihitung dari 2 kali akar R. R-nya adalah bilangan random yang tadi sudah disimpan di vektor C. Ya, jadi T nanti itu isinya vektor juga yang berisi bilangan random uniform berukuran atau sebanyak N. Jadi kalau saya bilang CI itu berarti ya nanti dipanggil yang kalau I-nya 1 ya yang pertama, random yang pertama. Jalan lagi, running lagi, I-nya 2 berarti random yang kedua. Jalan lagi, I-nya 3 random yang ketiga dan seterusnya. Sehingga satu persatu Y-nya terisi toh. Jadi ketika I-nya 1, ya, I-nya 1 pakai C1 terisi Y1. I-nya 2 pakai C2 terisi Y2 dan seterusnya. Yang berjalan sesuai loop ini mulai baris 4 sampai baris 6. Kemudian saya tidak meminta print hasil bangkitannya, karena kalau 10.000 ya lumayan lah ya, kalau disuruh di run nanti screen-nya ngerol terus. Jadi saya menggunakan cara lain untuk mendeskripsikan hasil bangkitan dengan histogram. Jadi ini lebih efektif dalam menampilkan hasil daripada gunakan angkanya satu persatu. R secara otomatis sudah menyimpan itu di vektor Y. Jadi jika Y ini nanti mau dipakai untuk kepentingan yang lain, ya, sebagai input dari simulasi yang lanjutannya, ya, maka sudah ada, tinggal manggil, ya. Jadi ini kalau kalian amati konsep simulasi Monte Carlo dari pertemuan sebelum-sebelumnya, adalah bagian awal dari simulasi yang masih berusaha membangkitkan input dari simulasinya. Ya, mengenai simulasinya sendiri masih ada lagi lanjutannya. Ini hanya bagian awal yang untuk menciptakan inputnya. Oke. Jadi tadi sudah, ya, Y itu sudah tersimpan ya, yang isinya 1 sampai 10.000 itu katakan. Bilangan acak yang berasal dari sebaran dengan bentuk yang seperti segitiga bidang miring tadi. Ya. Terbukti ketika saya minta menampilkan histogramnya, jadi tadi sudah saya kemukakan, kalau Y-nya disuruh nyetak, lihatkan satu persatu terlalu panjang nanti, cukup dengan perintah histogram, kita kena dua-duanya. Ya, Y sudah tersimpan jelas. Yang kita ingin cek adalah apakah betul jika angka-angka yang dibangkitkan sesuai konsep ini tadi menghasilkan bentuk sebaran seperti yang diinginkan. Ingat tadi di depan bentuk fungsi dari RAM itu ya, fungsi RAM tadi itu bentuknya begini, 0 sampai 2. Ya. Jadi kalau angka hasil bangkitannya itu nanti kira-kira yang angka mendekati 0 itu cuma sedikit. Ya, angka mendekati 2 nanti keluarnya banyak. Jadi XX yang menuju 0 itu akan relatif jauh lebih sedikit daripada XX yang nilainya mendekati 2. Dan itu terbukti dari bentuk histogramnya ini. Lihat. Nih. Jadi ini kan berarti menyatakan bahwa nilai paling sering muncul adalah nilai-nilai yang terletak di dekat 2. Jadi ini frekuensinya kamu lihat sendiri. Ini mungkin 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ini 600, berarti kita punya 10.000 ya. Nah, itu yang paling tinggi ini adalah XX yang mendekati 2. Sesuai bentuknya, mirip segitiga juga, sesuai dengan fungsi yang diminta. Jadi kalau konsep pembangkitan benar, selalu histogram ini akan mencerminkan fungsi yang menjadi dasar pembangkitan. Oke, ini contoh pertama. Contoh kedua, saya menggunakan fungsi triangular sebaran segitiga. Ya, jadi sebaran segitiga ini memang jarang, tidak pernah kamu kenal namanya. Ya, tapi ini sebenarnya versi sederhana dari sebaran normal.
Jadi kalau sebaran normal kan mulai min tak hingga sampai plus tak hingga, terus tidak pernah nol ya, cuman asintotik aja dengan fungsi yang ada e pangkat. Tapi di sini miripnya adalah dia mempunyai titik pusat, titik tengah, di mana angka yang paling sering muncul ini ada di tengah sini. Walaupun ini tidak simetris ya. Kalau sebaran normal mestinya simetris, tapi ini ya katakan mendekati seperti itu. Ini sering dipakai di sebagai pengganti sebaran normal jika memang ke rentang X-nya itu tidak sampai min tak hingga plus tak hingga. Di sini kalau kamu lihat sendiri, X-nya itu hanya dari 2 sampai 6, terkecil 2, terbesar 6, tapi di 3 ini seolah-olah ada yang paling sering terjadi dengan patahan, seolah-olah yang 3 ke kiri bentuknya garis dengan gradien positif, sedangkan yang ini 3 ke kanan sampai 6 adalah fungsi dengan gradien negatif. Ya, bentuk fungsinya seperti ini. Ini kalau kamu mau periksa apakah fungsinya bernilai 1, mempunyai sifat fungsi kepekatan peluang, kamu bisa integralkan. Ya, integralkan dari 2 sampai 3 dengan fungsi yang pertama, ini misalkan saya namakan fungsi pertama, yang ini fungsi yang kedua, f1x dx. Ya, fungsi yang kedua kamu integralkan mulai 3 sampai 6, f2x dx, kamu cek saja hasilnya pasti sama. Ya. Atau kalau misalnya nggak mau integral, dari luas ini kan kelihatan. Ya. Ini titik tertingginya itu ada di setengah. Taunya dari mana? 3 saya inputkan ke sini. Atau ke sini juga boleh. Ke yang fungsi kedua juga boleh. Ya, 3 min 2, 1 kali setengah. Ya, jadi tingginya setengah. Kemudian alasnya berapa? Ini tingginya setengah, tinggi segitiga ini setengah. Alasnya 6 sampai 2 sampai 6 ini 4. Ya, rumus 3 segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah alas 4 per 2, 2 kali tinggi setengah, betul ya, luasnya 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep bagaimana menciptakan XX yang sesuai dengan sebaran triangular ini. Ya, menggunakan inverse transformation method yang tadi membutuhkan informasi tentang fungsi kumulatif. Fungsi kumulatifnya belum dibentuk, ya harus kita lakukan. Nah, di sini karena ada 2 interval, ya bukan satu interval seperti contoh yang ramp function tadi, maka kita harus hati-hati menentukan fungsi kumulatifnya. Jadi fungsi kumulatif yang dimaksud di sini adalah sesuai domain. Jadi kumulatif X di sini berperan sebagai daerah asal. Ya, dan daerah asalnya sesuaikan dengan batas daerah pada 2 fungsi yang berbeda ini. Ya, jadi jika kamu melihat X sebagai domain kumulatif yang terletak di antara 2 sampai 3, maka pembentukan fungsi kumulatifnya ya mengikuti fungsi yang itu. Ya, mengikuti fungsi yang mulai di interval pertama. Ya, batas bawahnya 2, tapi berhentinya bukan 3, melainkan X, tetap seperti konsep ini. Yang namanya fungsi kumulatif, batas atasnya selalu X, batas bawahnya mengikuti batas bawah fungsi 2. Fungsinya yang mana? Saya tuliskan yang setengah X min 2 dx. Cari fungsinya. Ya, nanti coba temukan. Yang berikutnya, untuk X domain dari fungsi kumulatif yang terletak di batas 3 sampai 6. Nah, ini yang harus hati-hati. Kumulatif itu dimulai dari titik terendah, titik batas bawah fungsi. Ya, di milik kita ini fungsi yang saya jadikan contoh triangular ini batas bawahnya angka 2. Sedangkan X yang saya sebut di sini itu hanya X domain dari fungsi kumulatif yang menunjukkan posisi berhentinya. Ya, kita menghitung luasan atau kalau pakai gambar ya, kalau pakai gambar seperti yang tadi. Ya. Fungsi kumulatif yang pertama ini dari 2, berhentinya X-nya itu masih di daerah kisaran yang
kirinya angka 3 ini. Ya, sehingga ngitung luasannya sesuai rumus tadi bilangnya 2 batas bawah, batas atasnya X. Oke? Sedangkan yang bawah, nah, fungsi kumulatif yang dimaksud adalah menghitung luasan mulai 2, angka terendah, sampai X, tapi X-nya posisinya di sini. Ya, di kanannya 3, tapi belum sampai 6. Ya. Berarti gambarnya adalah arsiran, saya arsir dulu gambarnya, arsiran ini. Jadi luas atau luas daerah yang saya arsir, inilah fungsi kumulatif yang akan kita bentuk di sini. Kalau dilihat dari gambar ini, ya, ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian mulai titik terendah 2 sampai titik 3, ya, di mana kurva atau garis yang ada di bawahnya arsiran ini adalah garis fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama berbunyi setengah X min 2 dx. Oke, kemudian bagian kedua dari integral ini yang mulai 3 sampai X, di mana X-nya posisinya di antara 3 sampai 6, adalah arsiran, ya, atau daerah. Kalau dipakai dengan integral, kita batas bawahnya 3, daerah di antara 3 sampai X, ya. Kurva yang membawahi atau yang ada di atasnya arsiran ini adalah fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua bunyinya setengah 2 min X per 3 dx. Oke, jadi nanti kumulatif tetap ada 2. Kumulatif yang domainnya itu di antara 2 sampai 3. Domain di antara 2 sampai 3. Gambar arsirannya seolah-olah seperti ini. Ya, kamu menghitung arsiran ada di bawah segitiga ini mulai 2 sampai X. X-nya tapi belum sampai 3. Makanya kamu ngitungnya integral 2 sampai X dengan fungsi yang pertama. Sesuai letak arsiran ini berhenti di sini. Ini masih masuk ranahnya fungsi yang pertama. Oke, untuk domain fungsi kumulatif yang terletak di antara 3 sampai 6, kamu berhentinya di sini seolah-olah di kanannya angka 3, sehingga arsiran di bawah segitiga ini sebetulnya yang berhenti di X sebenarnya terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama yang 2 sampai 3 fungsi pertama, di 2 sampai 3 fungsi pertama integral dx. Bagian yang berikutnya 3 sampai X fungsi yang kedua. Ini miring yang ke kanan ini, yang ini fungsi yang kedua. Oke. Nah, hasilnya saya bersihkan dulu ya. Untuk fungsi yang pertama, coba cek sendiri. Integral dari setengah X min 2, mulai batas bawah 2 sampai batas atas X, hasilnya seperti itu. 1/4 X min 2 kuadrat. Sedangkan yang ini, ya, ngerjakannya mulai bagian 1 full 2 sampai 3 fungsi pertama, kemudian 3 sampai X fungsi yang kedua, hasilnya seperti ini. Ya, coba cek sendiri, saya nggak akan jelaskan detail satu persatu. Lanjutannya, menyajikan hasil hitungan kita tadi dalam bentuk lengkap sesuai domainnya. Jadi domain yang X, nilai X kurang dari 2 itu 0. Domain yang terletak di antara 2 sampai 3 adalah fungsi ini. 3 sampai 6 fungsi yang kedua tadi. Sedangkan di atas 6 harusnya 1. Oke. Lanjut, sudah saya taruh sini. Sudah ketemu fungsi kumulatif, langkah berikutnya adalah membentuk atau membangkitkan bilangan acak uniform 01. Dapat. Nah, terus kita lanjut ke langkah 3, nah, menentukan variabel acak X sebagai solusi dari inverse fungsi kumulatif. Padahal fungsi kumulatifnya di sini ada beberapa, lebih dari 1, yang tergantung dari X-nya. Nah, berarti di sini nanti, ya, seolah-olah X ini terbagi, yang pembagiannya nanti juga akan diikuti dengan pembagian R. Jadi R akan juga terbagi sesuai pembagian. Jadi nanti R0 itu miliknya 2, X1 miliknya X sama dengan 6, di antaranya itu yang bagaimana? Gitu.
Nah, di sini 2 sampai 6 dibagi menjadi 2 daerah dengan batas X3. Berarti tugas kita nanti juga mencari dari 0 sampai 1 itu yang 0 tadi padanannya adalah X2, 1 padanannya adalah X6, 3 itu nanti yang menjadi batas dari X, kita diminta mencari. Nah, padanannya X sama dengan 3 di U ini yang mana? Caranya seperti ini. X sama dengan 3 itu bisa dimasukkan ke fungsi yang atas ataupun fungsi yang bawah. Karena fungsi yang bawah cukup kompleks ya, saya pakai yang atas, fungsi yang pertama. Jadi 3 itu adalah kumulatif dari, X sama dengan 3 ketika saya jadikan domain dari fungsi kumulatif, saya gunakan fungsi yang pertama, hasilnya ini. 1/4 X min 2, 3 min 2, pangkat 2, hasilnya 1/4 juga, atau di sini dinyatakan sebagai 0,25. Itu kalau dibikin gambar, ya, seperti ini, 3 ini di X-nya, di sumbu Y-nya nilainya 0,25, dan ingat, sumbu Y ini nanti yang merepresentasikan R atau U uniform 0 sampai 1. Jadi kalau X-nya 3, R-nya 0,25. Jadi R 0,25 inilah yang kita jadikan batas. Tadi ceritanya kalau X-nya 2, U-nya 0. Ini X, ini U. X-nya 6, U-nya 1. Nah, kita punya sekarang di sini 3, U-nya itu 1/4. Oke. Nah, ini contoh ya, yang tadi cerita saya. Nih, ya. Ketika X-nya 2, U-nya R-nya 0. Betul kan? Ketika 6, R-nya 1. Ya. Ketika 3, X-nya R-nya 1/4. 1/4 ini bisa dihitung ketika pakai fungsi ini atau fungsi yang kedua. Sama-sama hasilnya 1/4. Oke. Jadi nanti selangnya mengikuti R. Jadi bangkitkan dulu R. Jika R-nya itu di antara 0 sampai 1/4, kamu mencari inverse berdasarkan fungsi yang pertama. 1/4 X min 2 kuadrat sama dengan R, ini nanti diolah X-nya berapa. Jika R hasil bangkitanmu itu terletak di antara 1/4 sampai 1, gunakan fungsi yang kedua ini, yang sama dengan R, kita olah nanti dengan ini X-nya berapa. Akan ada 2 sesuai posisi R-nya. R bangkitkan, cek itu dikurang dari 1/4 atau lebih dari 1/4. Kurang dari 1/4 gunakan yang ini, lebih dari 1/4 gunakan yang ini. Ya, cuman di sini belum bentuk langsung dari inverse-nya. Ya, masih harus disederhanakan. Jadi 1/4 X min 2 kuadrat sama dengan R. Jika ingin saya buat bentuk langsungnya supaya X di kiri sendiri, ya, maka saya rubah menjadi, misalkan ini dulu 4-nya dijadikan perkalian ke kanan, akar, ini saya akar, hasilnya seperti ini, ya, X biar sendiri, 2 pindah ke kanan plus. Nih. Nah, jadi untuk rentang R yang di antara 0 sampai 1/4, dengan pengaturan kalian akan dapatkan bentuk seperti ini. Di antara hasilnya R diinputkan ke bentuk 2 plus minus 2 akar R. Sementara plus minus biarkan dulu. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah untuk R yang di antara 1/4 sampai 1. Cara menyederhanakannya ya serupa seperti tadi, cuman ini nanti tidak akan ketemu bentuk yang langsung bisa ketemu ya, harus ada pemfaktoran yang mungkin melibatkan seperti kalian zaman SMA dulu, rumus akar persamaan kuadrat yang pakai ABC, rumus ABC itu. Ya, jadi di sini saya rubah menjadi seperti ini ya. Awalnya mungkin dari membuat X kuadrat min 12X plus 24 dijadikan min 12R begitu. 12R-nya pindah ke kiri menjadi seperti ini. Sehingga kalau dicek ini seolah-olah rumus A-nya koefisien A-nya 1, koefisien B-nya min 12, koefisien C-nya 24 plus
12R. Jadi kalau kamu mencari akar, gunakan rumus X12 yang berbunyi min B plus minus akar 4AC per 2A. Ya, B-nya min 12. Kalau di sini jadi plus 12. Plus minus akar 4A ya 4. 4 kali 1, 4, C-nya yang 24 plus 12R per 2A, 2 kali 1, 2. Oke, nanti sederhanakan rumus itu. Di sini hasilnya seperti yang saya tulis di sini. Ya, ini kamu sederhanakan. Coba saya clearkan dulu ini. Yang jelas ABC-nya sudah terdefinisi, seperti tadi cerita saya. Ya. Saya tuliskan lagi di samping, nanti kamu cek rumus itu apakah betul. Ya, pemanfaatannya. Jadi A-nya 1, B-nya min 12, C sama dengan 24 plus 12R. Silahkan diperiksa dengan rumus kuadrat yang tadi saya bunyikan. Min B plus minus akar plus minus akar 4AC per 2A, ya. Ini hasil akhirnya. Oke, sudah disederhanakan. Oke. Nah, tetap saya tulis plus minus. Nah, sekarang dari dua hasil tadi, ya, yang pertama 2 plus minus 2 akar R, yang kedua 6 plus minus sekian. R itu terletak di antara 0 sampai 1/4. Kalau saya akar, ya hasilnya pasti kurang dari 1 juga di sini. Oke. Ini 0,25 sampai 1 juga gitu. Ya. 3 kali sesuatu yang kurang dari 1, ya hasilnya tidak akan lebih dari 3. 3 dikurangi bilangan yang tidak lebih dari 3. Di akar juga nggak akan negatif, ya. Tidak akan kecil angkanya. Nah, dikalikan dengan, tidak akan besar angkanya, dikalikan 2. Ini juga gitu. Sekarang balik ke daerah 2 sampai 6. X itu harus lebih besar dari 2. Jadi kalau dilihat dari ini, ya pasti lebih besar dari 2 ya angkanya. Nah, walaupun dikurangi pun juga nggak akan sampai kurang dari 2. Yang jadi masalah yang atas. Jadi di atas ini ada 2 plus dan 2 minus. Ya, 2 plus sesuatu, 2 minus sesuatu. Yang ini angkanya pasti positif kan dari ceritanya. Ya, tidak mungkin lebih dari 2 dan pasti positif. Nah, kalau kamu ketemu syarat X lebih besar 2, berarti apakah boleh saya menggunakan minus? Ya, nggak boleh kan minus. Kalau minus saya pakai, hasilnya akan kurang dari 2. Makanya di sini hanya dipakai yang plus. Sama dengan logika yang sama, X-nya itu harus kurang dari sama dengan 6. Jadi di sini ada plus minus. Kalau saya menggunakan minus, boleh. Itu pun juga nggak akan sampai kurang dari 2 kalau itu yang saya pakai, aman. Ya. Tapi kalau saya menggunakan yang plus, akan menghasilkan sesuatu yang di atas 6. Karena ini pasti bilangan positif. Oke? Jadi yang dipakai yang 6 minus. Jadi pastikan plus minus ini dipilih sesuai rentang X yang dimaksud. Jangan sampai kurang dari batas bawah dan lebih dari batas atas. Oke? Jadi nanti bangkitkan R itu dipetakan masuk rentang yang mana. Kalau yang ini, hitung X-nya pakai rumus 2 plus 2 akar R. Kalau R-nya di atas 1/4, pakai rumus yang ini. Nah, dengan Excel itu bisa kita terapkan. Jadi di kolom A saya pakai perintah ren untuk membangkitkan, ya, dan di kolom B adalah rumus yang tadi, yang pembagian daerahnya tadi. Jadi rumus yang pertama, jika ini kan pertanyaan untuk memeriksa apakah R-nya terletak di yang ini, ya, di antara 0 sampai 1/4. Nah, jika iya, rumus yang dipakai tadi yang 2 plus 2 akar R. Nah, R-nya ini kita sorot di A2. Ya. Jika tidak, berarti kan yang masuk yang batas yang ini, otomatis. Masuk batas yang ini, langsung dipakai rumus yang kedua. Yang 6 minus 2 akar 3 min 3R. Rumusnya yang ini. Ya, R-nya diwakili dengan A2. Oke, nah itu
kamu tuliskan dalam satu baris saja, nanti di copy, Ctrl C ke bawah, Ctrl V, ditarik sebanyak bilangan yang ingin kamu bangkitkan. Ya, jika kamu ingin bangkitkan 100, ya ini sampai ke 101 gitu. B11 ya. Nah, di contoh saya nggak sebanyak itu, saya sampai 100 ini bahkan. Kemudian saya buat histogramnya. Nah, kan mirip toh dengan sebaran segitiga di pusatnya tadi di 3, ya ini 3 lebih ya di sini. Bentuknya seperti ini. Oke. Nah, dengan R akan coba kita permudah pembangkitannya itu tadi. Perintahnya sama, cuman ini dimasukkan ke coding di R. Jadi baris pertama adalah pendefinisian berapa yang mau dibangkitkan. Ya, baris kedua memerintahkan pembangkitan bilangan acak uniform 0 sampai 0 sampai 1 sebanyak n. Kemudian baris 3 meletakkan atau membuat rumah atau kolom yang nanti diisi dengan XX hasil bangkitan. Harus ukurannya sesuai yang diminta n. Di sini dibuat n kali 1. Isinya masih 0, sementara nanti diisi satu persatu. Kemudian loopingnya di sini mulai 1 sampai n sesuai kebutuhan. Setiap i akan dilakukan ya pemeriksaan. Jadi apakah R atau random yang ke i itu nilainya kurang dari 0,25. Kalau iya, hitung rumus yang pertama. Kalau tidak, hitung rumus yang kedua. Kan gitu. Ini rumusnya sama seperti yang tadi di Excel, cuma dipindahkan ke sini. Bahasa per baris digantikan oleh CI dan XI di sini. Ya, per barisnya digantikan dengan XI dan CI. Setiap hasil perhitungan langsung nanti mengisi X yang semula isinya 0 semua. Pas I1 dapat, jadi X1-nya terisi. I2 dapat X2 terisi, dan seterusnya sampai dapat 10.000 itu tadi. Sama seperti argumen saya sebelumnya, nggak usah dicetak semua X-nya, cukup dibuat histogram karena akan lebih terlihat ya apakah pembangkitanmu itu sesuai dengan dasar pembangkitannya tadi. Nah, ini yang terjadi ya. Ketika ini saya run, hasilnya adalah pembentukan histogram seperti ini yang cukup akurat ya. Tadi nilai 3 itu kan patahannya 2 sampai 3 yang miring seperti ini, 3 sampai 6 seperti ini. Ini histogram, tapi histogram ini menyerupai fungsi segitiga yang tadi kita pakai sebagai dasar pembangkitan 2, 3, 6 gitu ya. Dasar pembangkitannya tadi kan seperti ini fungsinya. Oke. Nah, kalau fungsi letaknya 0 sampai 1 jelas. Ini Pak tidak mungkin lebih dari 1. Ini histogram adalah frekuensi. Jadi banyaknya X yang muncul ya bernilai 3, banyaknya X bernilai 3 yang muncul itu yang paling sering terjadi. Ya, X yang bernilai mendekati 2 sama X yang bernilai mendekati 6 adalah nilai yang termasuk atau yang paling jarang terjadi sesuai fungsinya. Jadi di bagian ujung kiri dan ujung kanan ini memang yang peluangnya paling kecil untuk terjadi. Peluang terbesar terjadinya adalah yang di X sama dengan 3. Jadi bentuk fungsi dengan bentuk histogram setara. Walaupun di sini di sumbu Y-nya berupa frekuensi. Oke. Nah, sekarang saya kasih fungsi yang sudah terkenal, fungsi eksponensial ya. Kita coba membentuk bangkitan sesuai membangkitkan X sesuai sebaran eksponensial ini. Bentuknya seperti ini, fungsi kepekatan peluang. Sesuai stepnya tadi adalah membentuk kumulatif. Kumulatif, ingat-ingat lagi teori peluang, Startman, bahwa fungsi eksponensial itu kumulatifnya berbunyi 1 min E pangkat min lambda X. Yang sebetulnya adalah hasil perhitungan dari integral batas bawah. Kebetulan batas bawahnya ini salah ya, harusnya 0 ya. Batas bawahnya 0. Ini batas bawahnya 0, atasnya berhenti di X. Ya, kemudian fungsinya lambda E pangkat min lambda X. Kalau kamu integralkan, hasilnya seperti ini. Ya. Saya tuliskan di sini ya, fungsi kumulatif berbunyi
berlaku untuk X positif, yang ini untuk yang negatif 0. Kenapa Bu nggak ada yang di atas tak hingga? Nggak perlu ya. Lebih besar tak hingga yang bernilai 1 itu nggak usah kita tuliskan kan, ini sampai tak hingga. Oke. Fungsi ini nanti akan kita cari ya untuk pengolahan selanjutnya, mencari inverse, karena nanti R-nya yang kita bangkitkan dari R kita cari X dengan konsep inverse dari fungsi ini. Nah, ketika R sudah saya bangkitkan, ya, langkah 2, langkah 3 langsung R itu kita sama dengan ikan yang ini tadi, ya, terus diatur supaya nanti X-nya ada di kiri. Jadi cara pengaturannya seperti biasa lah ya, kamu tukar posisi, ini E min lambda X pindahkan ke kiri, jadi di kanannya jadi 1 min R. Kemudian supaya bukan lagi E, transformasi. Ya, len itu akan melawan E, sehingga tinggal pangkatnya saja ya. Jadi kalau saya beri len di depan, ya akan tersisa lambda min lambda X len E itu sama dengan 1. Jadi langsung min lambda X sama dengan len 1 min R. Agar X sendiri di sini, nanti ruas kanan harus kamu bagi dengan minus lambda. Oke. Ya, ini hasilnya. Kemudian, biasanya untuk mempermudah, 1 min R itu tidak perlu kamu tulis 1 min R, tapi bisa langsung menggunakan R. Alasannya, karena uniform 01, ya, kalau kita mempunyai bilangan acak yang terletak di antara 0 sampai dengan 1, nih, R itu katanya terletak di antara 0 sampai 1. Maka kalau kita buat 1 min R-nya, dia juga akan terletak di antara 0 sampai 1. Oke? Jadi di sini untuk mempermudah orang menghitung atau membangkitkan bilangan eksponensial ini, bilangan yang menyebar secara eksponensial, tidak harus menggunakan 1 min R yang dilenkan, tapi bisa juga langsung menggunakan len R. Ya, kemudian lambda apa? Lambda ini parameter, jadi kamu harus tahu parameter sebaran eksponensial yang ingin kamu bangkitkan. Ya, jadi kalau kamu nggak tahu lambdanya berapa ya nggak bisa membangkitkan. Nah, nanti caranya di sini, ya, seperti tadi, R bangkitkan, ketemu, masukkan rumus ini atau gunakan rumus ini, lambda diketahui, maka kamu mendapatkan X yang diharapkan. Ketika X-nya butuh lebih dari 1, ya ini akan berulang lagi langkahnya. Bangkitkan R lagi, hitung X sesuai ini, bangkitkan lagi, dan seterusnya. Oke. Jadi nanti pembangkitan menggunakan Excel maupun R, nanti kalian coba sendiri, karena ini bagian dari tugas. Oke, nah dari saya sekian, silahkan simpan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan di sesi diskusi nanti, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.